dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Jogama Official akan menemani Ramadan kalian pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Farhan Martiza. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberi imbauan kepada kita semua untuk melakukan social distancing. Yang dimana social distancing ini melarang kita untuk mengadakan suatu acara perkumpulan seperti mungkin Ramadan pada tahun kali ini akan berbeda dari Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Pada Ramadan tahun ini mungkin kita tidak akan mengadakan sholat tarawih berjamaah, ngabuburit, buka puasa bersama, dan pengajian. Maka dari itu, kami dari tim Jogama Official akan menemani Ramadan teman-teman semua dengan tema Ramadan online. Sebelum kita masuki acaranya, saya akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, lalu yang kedua tadarus Al-Quran, yang ketiga tausiah, dan yang keempat penutup. Ya, acara selanjutnya itu yakni tadarus Al-Quran yang akan dibacakan oleh Noval Helmi Makmur Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua tahu tadarus yang dibacakan oleh Noval? Coba teman-teman tulis di kolom komentar surat apa dan ayat tersebut itu mengandung tentang apa. Dan selanjutnya ada tausiah yang akan
disampaikan oleh Muhammad Farhan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Adam. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tausiah terkait dengan bulan suci Ramadan. Pada bulan Ramadan ini, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Dan orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan merupakan orang yang beriman dan bertakwa, sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini merupakan orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Sebelum saya melangkah lebih jauh, saya akan memberikan kisah inspiratif dari sahabat-sahabat Nabi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Bara bin Azib, kisah ini terjadi pada saat bulan suci Ramadan tahun kedua Hijriah. Ada sahabat Nabi yang bernama Qais bin Shima. Beliau merupakan pekerja keras, pekerjaannya adalah bertani. Nah, terus beliau juga hidupnya sederhana. Kalau siang hari, beliau kerja keras dengan pekerjaannya. Kalau malam hari, beliau konsisten dengan ibadahnya. Pada suatu masa, pada azan maghrib, beliau pulang dari kerjaannya, pulang ke rumah, bertemu istrinya dan bertanya, buka puasa kali ini makanannya apa, wahai istriku? Istrinya pun menjawab, mohon maaf suamiku, sampai saat ini kita belum mempunyai persediaan makanan untuk buka puasa. Akhirnya Qais bin Shimah menanggapinya dengan sabar. Beliau bersih-bersih dan melanjutkan ibadahnya. Hingga akhirnya beliau istirahat tertidur hingga larut pagi. Beliau tidak sempat untuk sahur. Nah, akhirnya hari-hari berikutnya beliau menjalani dengan kelaparan karena sebelumnya tidak sempat untuk sahur. Cerita ini pun sampai ke telinga Rasulullah dan turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi di dalamnya waqulu washrabu, di mana makan dan minum sampai terbit fajar. Nah, karena pada saat itu masyarakat belum mengetahui kalau malam hari itu masih bisa makan, sampai terbit fajar itu masih bisa makan. Nah, Allah pun memberi rukhsah keringanan dengan menurunkan Al-Baqarah 187 ini. Nah, kita bisa mengambil hikmah bahwasannya agama Islam itu adalah memberi kemudahan. Maka dari itu kita harusnya berlomba-lomba dalam mencari pahala, berlomba-lomba dalam ibadah dengan niat karena ridha Allah SWT. Dan insya Allah kita mendapatkan pahala kalau kita niatkan karena Allah SWT. Kembali lagi kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam kalender Islami. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa arti sebenarnya dari bulan Ramadan. Ramadan sendiri berasal dari tatanan bahasa, yaitu ar-ramda yang artinya panas, atau ar-ramdu yang artinya batu yang terkena terik panas. Nah, kita dapat kesimpulan bahwasannya arti Ramadan adalah panas atau terbakar atau membakar. Nah, disyaratkan seperti membakar dosa dengan amal soleh. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan ini seharusnya kita memperbanyak ibadah-ibadah, amalan soleh, amalan sunnah, sehingga insya Allah jika kita niat pada ridha Allah, dosa-dosa kita dapat terbakar atau dapat diampuni. Amin. Nah, kalau dalam konsep dunia juga kita bisa lihat saat kita memanaskan logam, kita bisa membentuk logam itu seperti yang kita mau. Nah, sama dengan bulan Ramadan ini, dimana kita harusnya membentuk diri kita menjadi yang pribadi yang lebih baik, yang lebih dekat kepada Allah. Lalu ada lagi tatanan bahasa ar-ramdiu, yaitu artinya hujan setelah musim panas. Kenapa demikian? Karena kalau kita bisa lihat bahwasanya hujan ini mensucikan daerah di sekitarnya. Nah, sama seperti bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini kita dapat mensucikan diri dengan memperbanyak amal soleh, ibadah-ibadah yang seperti tadi saya katakan, dan dengan niat kepada Allah, dan insya Allah dosa kita dapat diampuni. Nah, kalau kita udah mengetahui arti dari Ramadan itu sendiri, seharusnya kita lebih bersemangat lagi dalam mencari pahala, dalam beribadah, dalam ibadah puasa selanjutnya, hari-hari berikutnya. Dan insya Allah jika kita diniatkan kepada Allah, kita ikhlas, insya Allah kita dapat mendapatkan pahalanya dan diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu pada bulan Ramadan umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Puasa sendiri hukumnya fardu ain. Nah, dalam puasa juga terdapat syarat wajib, syarat syah, rukun, ketentuan yang memperbolehkan tidak berpuasa, dan sunnah puasa. Yang pertama syarat wajib. Syarat wajib berpuasa di mana jika seseorang memiliki syarat wajib tersebut, maka seseorang tersebut diwajibkan untuk
berpuasa. Apa saja? Yang pertama ada Islam. Beliau orangnya harus beragama Islam. Yang kedua ada baligh. Kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid. Lalu yang ketiga berakal, di mana orang yang tidak berakal tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lalu yang keempat ada mampu dan sehat. Nah, jika orang sehat dan mampu maka beliau diwajibkan untuk berpuasa. Yang terakhir ada di mana beliau mengetahui awal Ramadan. Kenapa demikian? Karena kalau beliau sudah mengetahui awal Ramadan, disitulah beliau diwajibkan untuk berpuasa. Lalu ada lagi syarat syah. Nah, syarat syah itu di mana kalau beliau orang tersebut sudah memiliki syarat sah, maka puasa beliau yang dilaksanakan sah menurut agama. Maka dari itu yang pertama adalah Islam. Beliau harus orang Islam. Yang kedua adalah mumayyiz, yaitu di mana orang tersebut dapat mengetahui mana yang manfaat, mana yang enggak. Biasanya itu di sekitar umur 7 tahun. Biasanya anak-anak pada umur tersebut telah mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Lalu yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Maka khususnya untuk perempuan yang sudah suci dari haid, sudah suci dari nifas, maka sah jika beliau melakukan puasa. Yang terakhir adalah di mana puasanya dilakukan saat waktu-waktu yang diperbolehkan, contohnya bulan Ramadan ini. Maka dari itu seharusnya kita dengan melakukan puasa ini, dengan mematuhi syarat wajib, syarat syah, kita lebih semangat lagi untuk melaksanakan puasa. Lalu terdapat rukun puasa dalam kita menjalani puasa. Kita harus memenuhi rukun puasa itu saat kita sedang menjalani puasa. Yang pertama adalah niat pada malam hari, yang sebelum berpuasa. Terus yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum sebelum berbuka atau berbuat maksiat. Kita harus hindari dalam rangka memenuhi rukun puasa. Lalu selanjutnya adalah hal-hal yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang sedang dalam perjalanan jauh itu tidak mungkin untuk berpuasa, sehingga diberi keringanan, diberi rukhsah untuk memperbolehkan mengganti puasanya di lain hari. Lalu yang kedua adalah ibu yang sedang menyusui atau sedang hamil, itu diberi keringanan, diperbolehkan untuk mengganti puasanya di lain hari. Lalu ada lagi orang yang sakit keras atau membutuhkan perawatan khusus dan tidak memungkinkan untuk berpuasa, itu diperbolehkan untuk mengganti puasanya di lain hari. Lalu ada yang terakhir, orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, ada faktor umur dan lain-lain, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Lalu yang terakhir ada amalan sunnah. Seperti yang pernah saya katakan bahwa dalam puasa ini kita harus berlomba-lomba dalam mencari amal-amal soleh, amal sunnah, ibadah-ibadah. Nah, kita semua memperbanyak amalan tersebut. Nah, ini ada amal sunnah. Yang pertama itu menyegerakan berbuka. Setelah azan maghrib kita harus segera berbuka dengan air mineral atau hal lain. Lalu berbuka dengan yang manis seperti kurma dan makanan-makanan lain yang manis. Lalu doa sebelum berbuka, kita harus doa saat berbuka. Lalu memberi makan kepada orang lain yang berbuka pula. Jika orang lain membutuhkan, kita mempunyai makanan yang ingin diberi, kita beri, kita kasih. Insya Allah kita mendapat pahala. Lalu melaksanakan sahur dalam rangka biar kita kuat puasanya dalam menjalani puasa pada hari tersebut. Lalu yang terakhir adalah tadarus dan sedekah. Kita harus memperbanyak sedekah dan tadarus dalam bulan Ramadan ini, karena pintu kebaikan, ladang pahala dan lain-lain dalam bulan Ramadan ini. Kita harus manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, ibadah dengan banyak, tadarus, sedekah dan hal yang tadi yang telah saya katakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mencapai akhir dari tausiah ini. Tadi kita telah membahas tentang kisah sahabat Nabi, tentang arti Ramadan dan syarat-syarat pada puasa. Nah, insya Allah ini adalah ilmu bermanfaat yang kita bisa sebarkan kepada orang lain di sekitar kita. Nah, lalu karena kita telah mengetahui itu semua, seharusnya kita lebih semangat lagi dalam beribadah, dalam menjalani puasa ini, menjalani Ramadan ini, amal sunnah, ibadah-ibadah wajib dan lain-lainnya. Kita harus lebih semangat lagi. Nah, akhir kata, kalau kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, bagaimana tausiah yang tadi disampaikan oleh Muhammad Farhan Adam? Apa yang kalian dapat dari tausiah tersebut? Silakan isi di kolom komentar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung acara. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.